mul yauma wala antum tahzanun. Ya wahai, ini dipanggil, Allah memanggil kita, ibadi, hamba-hambaku. Ini bentuk jamak dari abdun. Abdun itu artinya seorang hamba. Akar katanya ain ba'dal, tiga huruf. Ini ada kaitannya dengan ibadah. Ibadah. Sebutan hamba Allah itu suatu kedudukan yang sangat mulia dalam Al-Quran. Ketika kita mengkaji dulu surat Al-Insan, ada disebutkan di surga nanti penghuni surga akan diberikan minuman dalam gelas yang sangat lezat, yang akan meminumnya adalah hamba-hamba Allah. Jadi semua yang ada kata abdun atau ibad, hamba-hamba, ini kedudukan yang sangat mulia. Wahai hamba-hambaku, ini penghuni surga, la khaufun, tidak ada kekhawatiran. Ini khauf, ini khawatir tentang masa depan. Jadi kalau khauf itu khawatir masa depan. Alaikum, atas kamu sekalian penghuni surga, al yauma, pada hari itu, hari di akhirat. Wala antum, dan tidaklah kamu sekalian, tahzanun, merasa bersedih terhadap semua yang masa lalu. Terhadap masa lalu. Jadi masa depan maupun masa lalu enggak ada yang ditakutkan, enggak ada yang disedihkan, enggak ada yang dikhawatirkan. Terima kasih. Kemudian ayat berikutnya, alladzina amanu, alladzina orang banyak, amanu mereka telah beriman ketika hidup dunia, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Makanya syahadat itu bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bisa juga wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hambanya dan pesuruhnya, pesuruh Allah. Nah, beriman dengan Allah dan beriman bahwa Rasulullah adalah hamba dan pesuruhnya, dan Rasul itu menerima wahyu dari Allah. Wahyunya adalah ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Alladzina orang banyak, amanu yang mereka telah beriman, bi ayatina dengan ayat-ayat kami, wa kanu dan keadaan mereka orang-orang yang beriman tadi muslimin, orang-orang yang tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap Jumat khatib membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini sama dengan ini. Jadi muslimin, muslimun itu artinya sama, nanti hanya kedudukannya sebagai objek atau subjek. Wakanu, dan keadaan mereka itu muslimin, orang-orang yang berserah diri, tunduk, taat, patuh kepada Allah. Dikatakan kepada mereka udhulu. Jadi kalau satu orang udhul, yang diperintah dua orang udhula, yang diperintahkan tiga orang ataupun lebih menjadi udhulu. Udhulu, masuklah kamu sekalian al jannata, ke surga. Antum, kamu sekalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan hidupmu yang sama-sama beriman dan beramal soleh, tuhbarun,
kamu sekalian akan digembirakan dengan berada di surga tadi. Di surga itu yang ada hanya gembira. Tidak ada kata-kata yang menimbulkan dosa dan tidak ada perbuatan atau kata-kata yang menimbulkan sesuatu yang tak berguna. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dikatakan oleh firman Allah ini, udkhulul jannata, masuklah kamu sekalian ke dalam surga itu, antum kamu sekalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasanganmu. Jadi berbagai ayat menyebutkan bahwa di surga nanti kita akan dipertemukan dengan pasangan-pasangan hidup kita, generasi sebelum kita, generasi sesudah kita, zuriat kita, yang semuanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tuh barun kamu sekarang akan digembirakan. Yutofu, dari kata tofa, yatufu, mengelilingi. Tawafa, yutawifu, mengelilinginya berkali-kali. Nah ini kalau tawaf Ka'bah 7 keliling, 7 putaran. Yutofu akan dikelilingkan. Nah maka diedarkan alaihim, kepada mereka penghuni surga, bisihafin, dengan piring-piring yang berisi makanan yang sangat lezat. Piringnya tadi min zahabin, dari emas. Ini gambaran sesuatu yang luar biasa indahnya, sesuatu yang luar biasa lezatnya. Wa akwabin, dan gelas-gelas berisi minuman. Nah ini gelas berisi minuman, ada kopi. Wa fiha, dan di dalam piring-piring dan gelas-gelas tadi, ma, sesuatu makanan dan minuman, tastahihil anfus, yang setiap orang sangat menginginkannya. Nah ini kata syahwat, ini ada akar katanya tastahi, syahwat, sesuatu yang diinginkan. Anfus, jiwa, ini sebagaimana firman Allah, jadi kata anfus ini ada kata bahasa Indonesia menjadi nafas, nafas ya. Jadi sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Wataladzul a'yun, dan sesuatu yang sedap dipandang mata. Jadi a'yun ini mata. Jadi piringnya emas, kemudian isinya makanan yang sangat lezat dan sangat indah dipandang, dan semua itu menjadi sesuatu yang diinginkan oleh semua orang. Anfus. Wa antum, dan kamu sekalian, fiha, di dalam surga tadi, khalidun, abadi, kekal selama-lamanya, tidak akan keluar lagi. Masya Allah. Wa tilka, dan semua itu yang disebutkan tadi di ayat-ayat tadi itu, al jannah, surga, allati, yang uristumuha, diwariskan kepadamu akan surga tadi, sebab ma, segala apa saja, kuntum, yang keadaannya kamu sekalian ta'malun, lakukan ketika hidup di dunia dulu. Masya Allah. Jadi semua tadi didapatkan karena amal yang dilakukan ketika hidup di dunia. Maka dunia itu mazra'atul akhirah, tanaman, tempat menanam ladang yang nanti dipetiknya di akhirat. Dan tahap pertama kehidupan akhirat adalah alam kubur. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirati. Kubur, alam barzah adalah tahap pertama dari kehidupan, tahap-tahap kehidupan akhirat. Kalau tahap pertama lulus, seterusnya lebih mudah, sangat mudah. Tapi kalau tahap pertama enggak lulus, maka tahap-tahap berikutnya makin sengsara, makin menyengsarakan, makin susah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini masih surga. Terakhirnya
lakum fiha, untuk kamu sekalian, fiha di dalam surga tadi, fakihatun, buah-buahan, kathiratun, yang sangat baik, yang sangat banyak. Ini buah surga ini. Buah-buahan di surga yang sangat lezat, sangat bermanfaat. Minha, sebagian dari buah-buahan surga yang sangat banyak tadi, takulun, kamu sekalian memakannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang disebut Quran itu pasti hebat, pasti luar biasa. Maka di sini fakihatun, ini buah-buahan surga. Di surga itu makan, tapi tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Nah, ini kalau kita tarik, berarti buah-buahan ini yang ada di dunia ini pun kalau dimakan bagus sekali. Nah, buah-buahan itu antioksidan. Semua buah, makan buah dan sayur sebanyak-banyaknya. Nanti bisa dijelaskan Profesor Edi Masalim dari dunia kedokteran. Jadi disebutkan buah di sini, wah pasti buah itu sangat bermanfaat. Jadi kalau Organisasi Kesehatan Dunia WHO, World Health Organization, mengatakan kates, pepaya itu the king of the fruits, rajanya buah-buahan. Saya ada kawan yang tahu tentang herbal, dia pesan, Pak Burhan, jangan berhenti tiap hari makan kates. Saya praktekkan, alhamdulillah. Kates itu luar biasa, murah dan rajanya buah. Nah, di sini durian ya. Nah, jadi ini ayat ke-73, ini lakum, untukmu sekalian penghuni surga, fiha, di dalam surga tadi, fakihatun, buah-buahan, kathiratun, yang banyak, minha, di antara buah yang banyak tadi, takulun, kamu sekalian makan. Nah, nanti ayat-ayat berikutnya tentang penghuni neraka. Nah, saya kira sebagai pengantar sampai sini dulu. Nanti penghuni neraka di waktu yang akan datang, atau Bapak Ibu bisa lanjutkan mengkajinya. Sekarang dari dan untuk kita, silahkan Prof. Edi Armanto yang biasa mengebat, ada mic-nya. Nah, mohon disampaikan. Agak lama mencetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini surat pendapat Az-Zukhruf mesin ini perlu saya ungkapkan ya, karena ngapa? Karena mesin ini menjadi pengumpul dari semua pendapat-pendapat ulama, tafsir-tafsir ini dimasukkan dalam sini ya. Walaupun banyak orang mengatakan itu punyanya orang-orang non-Islam. Tapi bagi kita, kalau saya berpendapat ya, ilmu itu boleh dipelajari dari mana saja. universal. Ya, universal. Ya. Jadi apakah dia non-Islam, apakah dia Islam, itu tidak penting. Selama ilmu itu berdasarkan basis kebenaran, itu bisa kita ambil. Ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ya, saya cuman mengambil satu kata kunci saja sebetulnya. Ya. Satu kata kunci saja di sini adalah hamba. Ya. Nah, satu saja. Sebetulnya ini kita sudah paham ya. Cuman saya ini cuman menggarisbawahi saja ya, atau mengingatkan, kalau bahasa Inggris namanya soft reminder ya. Jadi pengingat halus ya. Sesuai dengan yang di sini adalah Allah memanggil kita adalah ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Nah, kita mengkaji sedikit ya ibadi ini ya. Ya ibadi itu kalau kita manggil sesuatu yang kasar, panggilannya gampang saja. Hoi. Nah, itu. Hoi. Nah, itu kan kasar itu. Hoi, nak kemana? Nah, itu kita tidak ada rasa kepemilikan terhadap dia. Tapi kalau kita ada rasa kepemilikan terhadap dia, ya, itu namanya possessive pronouns, itu kita panggil dia anakku, nak kemana? Nah, itu anakku. My student, where are you going? Nah, nak kemana? Mahasiswaku. Nah, itu panggilan halus itu. Jadi panggilan yang rasa kepemilikan gitu, ada rasa kepemilikan. Nah, dalam hal ini Allah tuh memanggil seperti itu. Jadi rasa Allah memiliki kita ini. Nah, jadi dengan panggilan ya ibadi. Ya. Jadi ya ibadi. Nah, kemudian yang kedua saya coba menekankan sedikit dalam kehidupan sehari-hari,
Kalau di Malaysia itu panggilan orang itu yang bagus itu kalau kita menghormat orang panggilnya Datuk, ya. Datuk. Nah, itu panggilan yang sangat tinggi sekali, ya. Kalau sudah dipanggil Datuk itu tinggi, ya. Tapi tidak semua orang bisa dipanggil Datuk, ya. Nah di kita ini, ya, dalam Islam panggilan yang paling tinggi sekali itu ialah hamba itu. Jadi suatu jajuluk kalau bahasa Komering itu, jajuluk ya panggilan itu kan. Ya, jajuluk. Ya. Saya mohon maaf, saya bukan orang Komering, jadi pengucapannya tidak pas. Nah, jadi panggilan jajuluk, ya. Nah, oleh karena itulah kita ajar juga di mahasiswa kita di universitas, kalau manggil dosen itu tidak boleh, "Woi Edi, nak kemana?" Nah, tidak bisa itu, ya. Harus dipanggil profesi dia. Prof mau kemana, atau dokter mau kemana, atau harus profesi. Itu panggilan rasa memiliki. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita menginginkan hamba itu sebagai suatu posisi yang sangat tinggi dalam hidup kita, maka maknanya ada 3. Nah, pertama makna hamba yang 3 in 1 ini, ya. Ciri hamba yang bagus itu nurut, patuh, dan taat, ya. Nah, sebenarnya 3 itu sama saja sih. Nurut, patuh, dan taat. Nah, dibalut dengan kecintaan. Semua pekerjaan kalau dibalut dengan cinta pasti bagus hasilnya, ya. Tapi kalau tidak dibalut dengan cinta, nah itu. Sama halnya saya kemarin ngasih kuliah kepada mahasiswa saya kan. Saya bilang kalau kamu nak pelajari kuliah saya ini dengan baik dan benar, tidak ada cara lain, ya. Belajarlah dengan cinta. Nah, itulah. Kalau saudara nggak mau dengan cinta, sudah saro belajarnya, ya. Nah, yang kedua adalah hamba itu harus berserah diri, yang kemudian mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak sekalian, ini ya ibadi ini. Nah, saya tanya mesin ini, hai mesin, ya. Mengapa menjadi hamba itu penting? Nah, saya tanya kepada mesin ini, ya. Dijawab oleh mesin ini, ya. Karena ada 3 jawabannya, 3, ya. 4 di sini. Nah, 5 malah. Nah, satu-satu saya jelaskan ini. Karena manusia itu kalau dia berbuat sesuai kehendaknya pasti salah. Karena dia dibuat oleh yang Maha Pencipta kan. Jadi dia tidak boleh berbuat sekehendak hatinya. Jadi ikutilah apa kata penciptanya. Itulah hamba, ya. Jadi karena Allah itu pencipta dan pemilik dari manusia itu sendiri, ya. Maka kita harus menjadi hamba dan patuh itu tadi. Kemudian yang kedua, menjadi hamba itu penting, ya. Karena hamba itu suatu titel atau jejuluk yang sangat mulia sekali, ya, bukan kehinaan, ya. Sangat mulia sekali, ya. Jadi Abdullah itu juga nama yang sangat bagus, ialah artinya hamba Allah. Yang ketiga, menjadi hamba itu merupakan jalan kita untuk hidup selamat di dunia dan selamat di akhirat, ya. Selamat di dunia dan selamat di akhirat itu harus menjadi hamba, ya. Makanya Allah memanggil dia ibadi tadi, ya. Terus yang keempat, menjadi hamba itu memberi makna dalam hidup kita. Jadi makna hidup kita ini bermakna kalau kita menjadi hamba. Kalau kita tidak menjadi hamba, kita berbuat seenak kita saja, tidak bermakna. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok kan. Nah, jadi itu menjadi hamba itu penting. Itu yang keempat, ya. Yang kelima, menjadi hamba itu memberikan kebebasan untuk kita sendiri, ya, secara sejati menjadi manusia yang utuh. Menjadi manusia yang utuh yang benar-benar bermakna bagi semuanya, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, saya ulangi, ya, ada 5. Jadi saya bertanya kepada mesin ini, mengapa harus menjadi hamba? Begitu penting menjadi hamba. Karena pertama, kita itu percaya bahwasanya ada pencipta Allah dan kita ikut apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehambaan itu merupakan suatu kemuliaan, bukan kehinaan. Yang ketiga, kehambaan itu menjadi hamba itu untuk menjadi selamat hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Yang keempat, menjadi hamba itu memberikan arti dalam hidup kita, menjadi sangat berarti. Kemudian menjadi hamba itu memberikan kesejatian, kebebasan dalam hidup kita, bahwa kita mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar, ya. Nah, itu yang saya coba angkat, ya.
Nah terakhir Allah Subhanahu wa taala, saya cuma nyambung ke dengan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, semua kita sudah tahu ya surat ini. Ini panggilan Allah terakhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatal mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Jadi artinya kita kira begini, wahai jiwa yang tenang, ialah hambalah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah jadi masih hamba juga ya. Nah tambahan sedikit, kalau kita sebagai seorang beriman kita harus bersahadat. Itu Nabi Muhammad itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah, baru rasulnya. Jadi hamba itu sangat penting sekali. Itu saja tambahan daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Edi Hermanto, Masya Allah luar biasa. Kata kunci yang disampaikan tadi, hamba Allah, dipanggil ya ibadi, wahai hambaku, panggilan yang sangat penuh dengan cinta. Waktu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya itu, dia mengatakan ya bunayya, wahai anakku yang sangat kusayangi. Yang kedua, kata anfus tadi, ini ada ayat 71 tadi, ma tastahihil anfus. Nah, ini kaitannya dengan surat Fajr tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, anfus ini jiwa yang tenang. Dipanggil Allah kapan saja dia ridho, dan Allah juga meridhoi. Sedangkan kematian enggak jelas kapan, itu rahasia Allah. Jadi kemarin ada peristiwa anak yang menjadi korban dari mobil Brimob. Nah itu masuk di YouTube, itu Afan ya, Masya Allah. Barusan diingatkan oleh ibunya untuk makan dulu, Masya Allah. Jadi itu termasuk fisabilillah, berjuang untuk mendapatkan penghasilan, untuk menjadi tulang punggung keluarganya, itu fisabilillah, insya Allah meninggal dalam keadaan yang sangat bagus. Fisabilillah. Jadi hamba Allah tadi, bagaimana menjawab? Ini kaitannya dengan uraian Ustadz Kailani Ahad pagi kemarin itu. Masya Allah, semua kita, semua makhluk Allah itu bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahus Shomad. Yang memberikan hidup ya Allah, yang memberikan sarana hidup ya Allah. Kita datang ke masjid ini karena ditolong Allah. Nah, jangan sampai Allah itu memberi, bukan Allah lagi, tapi lalu diri kita, itu nanti akan tersesat. Uraian Ustadz Kailani Ahad pagi kemarin, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi kesadaran sebagai hamba Allah ini luar biasa sekali dan harus terus dipegang. Yang kapanpun, dimanapun, selalu menjadi orang muslim, tunduk dan taat patuh kepada Allah. Ini hadir Ustadz Sulian Jaya, silakan Ustadz ikut nambahkan sumbangan uraiana dari dan untuk kita, mohon disampaikan pengalaman-pengalaman menjadi tambah wawasan bagi kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Kiai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah membaca panggilan Allah ini Bapak Ibu, ya ibadi, rasanya Bapak Ibu mahabbah, kecintaan Allah kepada kita itu sangat-sangat luar biasa sekali. Tapi kadang-kadang karena hati kita ini banyak zulmat gelap, panggilan Allah ini acap kali terabaikan karena selimut dunia yang luar biasa menyelimutin hati kita, Kiai. Saya teringat dengan panggilan ibadah, wahai hambaku. Sekarang ini ada korelasi, Kiai, saat kita di alam ruh, waktu ditanya oleh Allah, apakah kalian itu alastu birabbikum? Ya. Qalu bala syahidna. Nah,
untuk menghubungkan ini kayak waktu kita di alam malakut, kita sudah ada titik kesadaran bahwasanya memang kita ini adalah hamba Allah. Tapi perjalanan kita ke dunia ini ada deviasi-deviasi yang seringkali membuat kita semakin lalai dengan panggilan ibadi ini. Sebenarnya ada pertanyaan Kiai, untuk terus menjadi ibadi panggilan Allah ini, bagaimana caranya? Karena kalau Anda pribadi ada sifat yang seringkali timbul di dalam diri kita ini adalah sifat ananiyah, keakuan. Aku ya. Nah, kalau sudah ada sifat ananiyah ini, hilang ibadi ini. Bahkan timbul kata-kata seolah-olah orang-orang lain itu tolol. Ada sekarang ini kan anggota DPR karena orang tolol. Padahal memang sebenarnya kalau kita ngambil kesadaran, kita ini memang tolol. Yang maha segala-galanya itu adalah Allah. Nah, waktu kiai kami dulu ngomong kayak ini, Sulian katanya, nanti inti ketemu dengan ayat yang berbunyi latar kabun tobakoan tobak. Ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan. Karena kenapa? Waktu itu kami bertanya seperti ini, Kiai. Bapak Ibu, ngapo Kiai tidak galak berdakwah langsung dengan anak-anak muda seperti kami ini? Jadi katanya belum ada, masanya belum. Ya, ada tingkatan-tingkatan, ada tahapan-tahapannya. Ya. Bahkan kemarin mungkin kita semua melihat dipublish di beberapa media, ada ustadz yang selama ini yang kita tidak tahu, ternyata dia ulama yang diakui oleh dunia, yang dia mampu mentasbik ayat-ayat surah, kitab-kitab yang selama ini dianggap sulit seperti Fathul Mu'in, Fathul Mubin dan kitab-kitab yang lain, dan dia mensadurnya kembali menjadi ayat-ayat yang mudah. Itu jadi kiai mungkin kita tahu, jadi tukang bangunan. Masya Allah, kami ingat dengan kiai kami dulu. Jadi dia memang seperti biasa menjadi petani. Anaknya 11, gawi sehari-hari cuma bertani, tapi ternyata di balik kediamannya dia adalah seorang penghafal Al-Quran yang bisa menguasai beberapa bahasa. Bahasa Ibrani dia bisa, dan sekarang sulit kita mempelajari kecuali mereka-mereka yang sudah di Israel. Bahasa Inggris memang dia jago, bahasa Arab dia jago. Dan ketahuannya Kiai, ini yang mereka-mereka yang bersembunyi. Setelah ada salah satu temannya di Pulau Jawa yang menyuruh muridnya untuk menemui kiai yang tempat kami belajar ini. Dan prosesnya luar biasa. Cuma dipesan sama kiainya yang di Jawa Timur untuk menawi Kiai Ja'far. Di mana? Di Palembang. Oh, Masya Allah. Cuma itu aja. Ja'far Palembang. Ja'far di Palembang. Cari. Ja'far di Palembang. Nah, saat dengan modal ini naik pesawat, di mana kira-kira mencarinya? HP belum ada, alat komunikasi belum ada, telepon belum ada, cuma dicari. Tapi kudratullah. Saat di bandara bertemu dengan seseorang, ditanya, kenal enggak dengan Kiai Ja'far? Oh, saya tahu langsung. Masya Allah. Kudratullah. Maka diantarkan di daerah Komoring tadi, Jejuluk tadi. Di daerah Komoring, saat ditemukan, apa kata Kiai tadi? Saya sudah tahu apa yang sampean bawa dari gurumu di Jawa Timur. Sekarang silakan pulang. Masya Allah. Sudah tahu. Ternyata ada kekuatan filosofi hati mereka yang menyambung satu sama lain. Saudara, apa yang diminta? Dia cuma minta kitab. Katanya sudah, kitab itu sudah saya kirimkan.
Oh. tempat gurumu. Melalui apa? Melalui mimpi kami, perjumpaan kami. Jadi memang ruh kita ini, hati kita orang-orang yang soleh itu bertemu satu sama lain yang wallahu alam bisawab. Posisi pertemuannya di mana? Karena menurut informasi yang kami dapat, seperti di WA kemarin, rombongan Ustadz Nur, di daerah kita Sumatera Selatan ini begitu banyaknya wali-wali Allah yang mereka bahkan dari orang-orang terdahulu mengatakan bahwasanya Sumatera Selatan ini adalah Hadramaut Tsani. Dan saya kemarin juga bertemu dengan salah satu peneliti yang sekarang lagi ngambil doktoral di Maroko. Dia mengatakan, Sulian katanya kapan-kapan saya ingin main ke daerah Pedamaran. Saya bingung, ini Pedamaran, uang dari jauh tahu Pedamaran. Karena kenapa? Ternyata katanya di daerah Pedamaran itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Jawa Barat. Dan memang benar, ternyata saya ngomong sama beberapa orang pejabat di daerah Rocky, ada makam tempat orang ziarah yang selama ini luput dari pengamatan para pimpinan daerah. Ada makam panjang. Makam panjang. Bahkan di daerah Sekayu katanya Kiai ada makam yang disebut sebagai nek fikih. Nek fikih. Ternyata dia adalah ulama yang ahli fikih pada masanya. Masya Allah. Jadi memang panggilan ibadi, hamba-hamba Allah itu mereka akan menyambung sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Demikian Allah alam sahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Sulian, saya menambahkan wawasan bagi kita. Jadi ada ungkapan di dunia rohani ya, la ya'riful wali illal wali. Ya, gelombangnya sama. Jadi ruh-ruh itu sangat bertemu dengan gelombang yang sama. Memang betul semuanya itu bertingkat-tingkat seperti hamba tadi itu. Dari kata hamba tadi itu luar biasa sekali. Nanti dalam akhir surat Furqan itu ada ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan terus sampai akhir Al-Furqan itu. Kalau kita kumpulkan itu nanti ada 12 sifat-sifat hamba Allah. Nanti suatu ketika perlu kita pelajari supaya kalau bisa itu kita masukkan, kita pegang jadi milik kita. Itu luar biasa itu. Yang ayat pertama tadi, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yaitu alladzina, orang banyak, yamsuna, yang mereka senantiasa berjalan di muka bumi rendah hati, haunan. Wa idza, dan apabila khatabahumul jahilun, orang-orang yang jahil tidak tahu masalah asbun, asal bunyi, qalu salama, mereka mengatakan kata-kata yang menyelamatkan keadaan, tidak memperkeruh tapi menjernihkan, menenangkan, menyejukkan, dan seterusnya nanti sampai akhir surat Al-Furqan. Yang di ujung akhirnya itu tentang orang-orang yang selalu mengatakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah kami ya Allah pasangan-pasangan hidup kami, anak-anak kami itu pemimpin-pemimpin, bukan hanya pemimpin tapi pemimpinnya orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau pemimpinnya orang yang bertakwa, dirinya harus takwa dulu. Ini kalau kita mau ngajak anak-anak untuk bangun pagi, kita harus bangun pagi dulu, baru bisa bangunkan. Ayo bangun. Nah, jadi luar biasa sekali tentang hamba tadi. Jadi kata kunci hamba Allah itu luar biasa sekali. Mungkin Prof. Edi Masanya bisa menjelaskan lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu kami dan juga Pak Joko juga kita berguru di Al-Hasani, itu dalam menerjemahkan Al-Fatihah surat yang kebetulan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya waktu itu menerjemahkan kepada engkau kami menyembah. Itu hamba jadi. Kata Ustadz kami itu lebih baik kepada engkau kami menghambakan diri. Loh kok gitu Ustadz? Ya. Kan hamba tuh rasanya rendah gitu ya. Hamba saya, budak gitu ya. Kan kurang bagus bunyinya. Tidak. Justru menghamba itu yang paling mulia. Paling mulia. Sekarang saya pikir-pikir juga,
Kalau tidak hamba Allah, siapa lagi gitu? Apa kita ini kawan Allah? Coba kita balik. Apa kita ini kawan Allah? Apa kita ini kakak Allah? Apa kita ini adik Allah? Siapa kita ini? Siapa kita ini? Hah? Hamba Allah. Justru hamba itulah yang lebih dekat. Atau saingan Allah, musuh Allah. Pilihlah siapa. Jadi fikir itulah. Jadi itulah hamba Allah itulah betul-betul apa namanya? Posisi kita. Posisi kita, peran kita yang lebih mulia. Jadi bukan hina. Kata Ustaz kan itu. Jadi inilah rupanya begitu. Jadi hamba Allah itu memang posisi yang lebih dekat dengan Allah, dan itu balasannya untuk jadi hamba Allah yang taat, yang patuh. Apa tadi tiga? Apa tadi? Taat, patuh, nurut. Nah, sama lah itu kan. Nah. Taat, patuh, nurut. Jadi kalau mau jadi hamba Allah, nurut. Sudah ada ini pedomannya ini. Ya. Hudalil muttaqin, hudalinas. Beriman, ladzina amanu, wa amilus sholihat. Nah, dan ikutilah semua. Jadi kita beriman, kita Islam, kita ihsan. Ya. Nah, kalau bisa tiga itu, kita akan jadi hamba Allah. Dan Allah akan memberi balasan surga. Dari surah Al-Fajr tadi. Ya. Jadi hamba yang diundang kita. Ya ibadi wa hambaku. Nah, Allah mengakui hambaku. Nah, siapa lagi yang lebih mulia? Allah mengakui hambanya. Atau wahai musuhku. Nah, coba kalau Allah ngomong wahai musuhku, wahai sainganku. Masya Allah. Jadi memang posisi hamba itu yang paling mulia. Bersyukurlah kita akan selalu mengikuti petunjuk dari Al-Quran ini, sehingga insya Allah kita akan jadi hamba yang baik dan dimasukkan Allah ke surganya sebagaimana yang di surah Al-Fajr. Sekian, terima kasih. Terima kasih Prof. Edi. Masalah luar biasa sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, tiap pagi dan sore kita diberikan contoh oleh Rasul supaya membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu istighfar yang paling top, yang paling hebat. Di antaranya la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan diriku. Wa ana abduka, dan aku ini hambamu. Itu tadi. Jadi Sayyidul Istighfar itu luar biasa sekali. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dengan kesadaran, dia baca pagi, lalu siangnya meninggal, langsung surga tempatnya. Kalau dia bacanya sore, malam itu dia meninggal, surga tempatnya. Masya Allah. Jadi itu ada di buku zikir pagi, zikir petang yang dulu pernah kita bagi ya. Dibaca-baca lagi, saya baca, Masya Allah, luar biasa sekali. Pak Haji Hambali, ada sesuatu yang bisa disampaikan dari dan untuk kita? Silakan. Nanti ibu-ibu silakan yang ingin menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Amin. Subhanallah. Amin. Sekedar menambahkan saja bahwa asbabun nuzul surat Az-Zukhruf ini ada terkait dari ayat 68 pada ayat 19. Di Zukhruf ini juga Pak. Kemudian ayat 31. Itu selalu bergandengan Pak. Kemudian ayat 36 Pak. Bisa dicek. Mundur ke belakang Pak halamannya. Kemudian ayat 57 dan ayat 80. Kata kuncinya Abdun tadi Pak Haji. Iya. Abdun. Abdurrahman. Abdurrahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Jadi ibadur rahman. Ibadur rahman inilah yang Allah memanggil ya ibadi. Ya ibadi, hamba-hambaku. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manggil hambanya dengan panggilan yang mesra. Kalau Nabi manggil istrinya Aisyah apa? Ya Humairah. Ya Humairah. Si pipi merah. Wahai pipi yang kemerah-merahan. Jangan katakan ya gemoy. Ya semok. Nah, itu kan, itu panggilan-panggilan seperti itu yang Allah contohkan buat kita. Panggilan kesayangannya. Panggilan kesayangan untuk istri kita. Kadang-kadang kita panggil say. Kadang-kadang tadinya bebalah sebelum itu. Kan itu Pak. Ini kan hikmah. Hikmah. Dak kenado kita bebalah terus. Dak kado kita dak akor terus. Nah, mak mano nak berbalik hati, masing-masing mempertahankan. Masing-masing mempertahankan. Aku dak kena gor duluan. Ya kita lah yang ngalah kadang-kadang. Dengan apa? Panggilan seperti itu tadi. Tepuk dikit, ya sayang. Sudah masak belum? Nah, kalaulah sudah Humairah tadi Pak. Kalaulah sudah kata-kata ya Humairah, tidak ada lagi mencela-mencela masakan. Tidak ada lagi aklamasin yo. Paling kita ngomong, kalau anu tu kan, pecahnya agak tebal nian santan masakan kepala ikan gitu tadi. Paling-paling mak itu kan. Artinya malah tua ni santan juga, tapi santan tipis baik, jangan tebal iko. Kolak mak itulah juga, jangan tebal iko. Kolak kan harus pakai santan. Sedang kita ni lah kolesterolan. Yang paling berbahaya tu kalau santannya pecah Pak. Nah jadi artinya kemesraan yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang tuhibbunallah, ya, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau Allah itu sudah cinta, karena tadi menurut apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kan kuncinya cuma nurut kata-kata itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku. Nah, kalau kamu nak dicintai Allah, ikuti semua apa yang aku sampaikan kepada kamu. Yuhibbukumullah. Bukan hanya dicintai, wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi Allah cinta kepada kita, kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Makanya kalau timbangan kita nanti andai kata cuma 68,5 atau 70,5, kage Allah akan bulatkan menjadi 70, akan membulatkan menjadi berlipat ganda. Karena apa? Kamu tadinya di dunia itu nurut. Jadi kalimat kuncinya Pak nurut gitu nih. Makanya beberapa hari ini kita selalu membahas ini. Dan topiknya juga di ayat lain. Nah sekarang dia Zuhruf dibahas juga tentang surga nih ya ibadi. Mungkin akan ada ayat lain lagi. Kita jangan bosan untuk membahas ini. Supaya kita lebih cinta lagi. Makmano supaya kita ini lebih takwa lagi. Kita lah takwa sekarang ini. Sama dengan Sa'ban. Sa'ban lah sudah bersedekah sebatang roti. Berbagi dengan orang yang membutuhkan tadi. Sudah memberikan jaketnya, mantelnya yang buruk. Kemudian berjalan kaki dari rumah ke masjid. 3 jam. Kurang jauh, ngapo tak bagus, ngapo cuman dikit. Ngapo cuman dikit ngejukkan roti, ngapo cuman ngejukkan pakaian bekas, ngapo cuman dikit nian perjalanan dari masjid ke rumah. Sebab Allah sudah membukakan hijab pada saat dia sakratul maut, lah dijengokkan tempat-tempatnya. Berbuat seperti itu pun lah sudah besar pahalanya. Tapi Sa'ban masih kurang. Sa'ban masih kurang, ngapalah ada banyak. Ngapalah ada galonya roti tadi kunjukkan. Amun kunjukkan galo, berarti pahalanya lebih besar. Jadi seperti itu rahmat dan kasih sayang Allah yang disebut ibadur rahman allazina yamsuna alal ardi hauna.
Wa iza khotobakumul jahiluna qalu salama, walaupun diejak dia di tengah jalan oleh orang-orang yang duduk di pinggir jalan, tapi jawabannya tetap salama, tetap kalimat-kalimat yang menyejukkan hati. Orang-orang yang tadi dibalas dengan kata-kata yang baik walaupun dia menghina. Jadi kasih sayang Allah itu akan melebihi, rahmat Allah itu akan melebihi dari apa yang kita lakukan di dunia. Ketakwaan yang tadinya kurang akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surga itu dah kata lagi keluhan, sakit reumatik dah kata lagi. Setiap yang dikepengenkan sudah ada. Dah kata baca Quran tidak lagi, solat tidak lagi, sudah selesai, tinggal menikmati hasil. Nah, bagi orang-orang yang mujrimun, nah disitulah dia beromongan dengan malaikat Malik, ya Malik, tolong matikan lagi kami, tidak usah kami merasukan ini. Yang mulai mati itu tidak merasukan lagi menurut dia kan. Ini permintaan orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang berdosa kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Tidak tahan lagi dengan azab ini. Sampai tekatoma itu, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Jadi tidak tahan lagi, matikan bayar, tolong sampaikan kepada Allah, matikan bayar kami. Biar enggak rasa sakit. Iya, biar tidak sakit, dia tidak merasakan lagi sakit di neraka. Nah kita, tidak ada nak minta mati kita, apa lagi? Semuanya, istri-istri kita kaget. Tanya Pak, saya kena nanya, istri yang mana itu? Istri kita, istri kita ajaku. Terserah ya. Sebab balik muda lagi. Rasulullah ditanya oleh orang ibu-ibu labungko, ya Rasulullah, kira-kira aku dipantas tidak masuk surga? Tak kata, tak pantas, ibu tak pantas masuk surga. Nangis dia. Lalu Rasulullah tu ternyata galak wawa juga Pak. Galak penesan. Tak kata, ibu tak bisa masuk surga. Nangislah ibu itu. Maksudnya ibu, di sana nanti tidak ada lagi bungkuk-bungkuk main ini. Lah bagus kalau lah kencang berdengking lagi. Nah, seperti itu kan. Nah, itulah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma rahima rabbi, orang-orang yang tadi digoda oleh syaitan tidak akan tergoda, melainkan orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, masyaallah, luar biasa. Terima kasih Pak Haji Ambali. Jadi ayat yang terusnya tadi, nanti 77 itu penghuni neraka mengatakan, ya Malik, wahai malaikat Malik, penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, tolong aku ini dimatikan saja. Berdoalah kepada Allah, aku dimatikan saja, ngerasa sakit lagi. Tapi dikatakan oleh malaikat Malik, enggak bisa. Kamu sudah ditetapkan Allah seperti ini. Jadi Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa sekali kajian kita hari-hari ini tentang penghuni surga dan penghuni neraka supaya memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita sekalian. Kita sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.